Marilah kita sambut beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kepadanya waktan wa makanan falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang perempuan diam, laki-laki jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang laki-laki diam, perempuan jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kerasan perempuan ini. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin, waddalilu alaihi laihul lin nadhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Khadijata wa Fatimata wa Aliyin wal Hasani summal Husaini tayyiba wa ala sairi ashabihi wa sallim. Allahumma barik lana Nusantara Jaya Raya wa ahlikidh zaliminal kadhibin wa akhrijhum min bainina saghirin wa khaibin wa khasirin wa jasimin amin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya dayyan ya sultan ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Faya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, para alim, para kiai, para ulama, para tuan guru, wabil khusus sahibil fadilah wal karamah, khadimil ma'had al-ikhlas aqsal madinah, al-alim al-hafidh Kiai Haji Sahal mata'anallah bituli hayatih. Yang saya hormati Kiai Haji Luqman Al-Hakim dari Pemalang, Ketua PWI Purbalingga Bapak Kiai Haji Ridho, Bapak Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa yang alhamdulillah hadir untuk juga mengalap barokah dari Purbalingga, yang di sini ada makam dari Banten namanya makam Mbah Jambu Karang, asluhu min Banten, sumartahala ila Purbalingga wa mata biha wa dufina biha, amin Allahumma. Yang saya hormati para kiai-kiai Purbalingga yang hadir, yang lain para ketua organisasi Islam, wabil khusus ketua PCNU Purbalingga,
Ketua Ansor Purbalingga, Komandan Banser Purbalingga, Laskar PWI Purbalingga, dan juga para santri dan wali santri, para ibu-ibu muslimat, ibu-ibu fatayat atau nong-nong fatayat, juga pengurus IPNU dan IPPNU, LBM NU Purbalingga, RMI NU Purbalingga, dan yang lainnya. Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita berdoa bersama yang hadir pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disehatkan semua badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakin duitnya, suaminya taat ibadah, banyak duitnya, naik pangkat semua, istrinya jadi istri-istri yang solihah, anak-anaknya cerdas-cerdas, sehat, panjang umur, jadi pemimpin bangsa dan negara. Terutama kepada Laskar, PWI dan Banser, semoga jadi kaya raya semua. Jadi pengusaha, bisa bikin pabrik, bisa banyak sawah. Kalau perlu gunung-gunung dibeli oleh Banser dan Laskar PWI. Amin. Biarin yang kaya itu Banser sama Laskar PWI. Biar nanti kalau berjuang gak usah lihat kanan lihat kiri, karena perusahaannya jalan, pabriknya jalan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Monggo. Sehat. Ini punten di atas saya. Sebuah kebahagiaan saya dapat berjumpa dengan sahabat seperjuangan di dalam ta'lim ulumiddiniyah litalamidah seperti Kiai Sahal, masih muda, ganteng, jenggotnya masih hitam, nggak tahu istrinya berapa ini. Kira-kira seumuran unda-undi sama saya. Saya di bawah 50, beliau di atas sedikit 50, unda-undi. Cuma kalau dilihat dari pondoknya jelas besaran pondoknya Kiai Sahal. Tapi kalau dari istri mungkin menangan saya. Takbir. 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 Setuju ibu-ibu? Udah takbir-takbir nggak setuju gimana urusannya. Dan saya berbahagia bertemu dengan saudara-saudara saya dari Purbalingga. Mungkin ini adalah mampir saya yang pertama, kalau lewat sudah di Purbalingga, tapi belum pernah mampir. Tapi alhamdulillah sekali mampirnya di tempat yang penuh barokah. Tempat ilmu Allah dipelajari. Tempat Al-Quran dihafal. Tempat orang-orang soleh duduk. Tempat ibu-ibu menitipkan anak-anak yang akan menjadi ulama-ulama Islam, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. Sebuah kebahagiaan yang tiada tara hari ini dapat bersilaturahmi di pondok pesantren Aqsal Madinah, ujung kota. Enggak sembarangan ini pondok pesantren Al-Ikhlas
Aqsal Madinah ini 2 surat dalam Al-Quran. Pertama surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Hafal semua ibu-ibu qul hu. Orang yang cinta kepada surat Al-Ikhlas dia akan masuk surga. Di zaman Nabi ada sahabat kalau sholat bacanya kulhu melulu. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Salat lagi dohor, Fatihah ama kulhu. Nanti rakaat kedua kulhu. Sahabat lapor sama Kanjeng Rasul, ya Rasul, ada sahabat yang kalau dia sholat bacanya nggak ganti-ganti kulhu aja. Kayaknya orang Purbalingga kalau sekarang itu. Sholat maghrib kulhu, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Yuk bareng-bareng ngalap barokah kita baca kulhu. Ibu-ibu kayak ibu-ibu Jamiah bacanya. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Qul Sadaqallahul azim. Saya sengaja ibu-ibu suruh baca kulhu karena bisa jadi walaupun wali santri datang kemari hanya nengok anak atau nganterin anak tapi belum pernah talaki membaca kulhu di depan Kiai Sahal. Betul? Kiai Sahal ini al-hafidh, al-hamil yang mempunyai sanad Al-Quran sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ibu-ibu baca sudah didengarkan oleh Kiai Sahal, berarti ibu sudah nyambung sanad riwayat Asim, qiraat Asim riwayat Hafs kepada Kiai Sahal. Alhamdulillah. Surat Al-Ikhlas, nama suratnya tidak ada di dalam ayatnya. Betul? Namanya surat apa? Coba tadi Qul huwallahu, enggak ada. Allahus, enggak ada Al-Ikhlas. Lam yalid walam, enggak ada Al-Ikhlas. Walam yakullahu, tidak ada Al-Ikhlas. Itulah orang ikhlas. Ikhlas dalam berjuang. Dia itu berjuang tapi namanya tidak perlu untuk disebutkan. Itu namanya ikhlas. Keikhlasan itu ibarat air. Bu. Wero banyu, wero ora banyu. Wong ngebangun tembok, nggo pasir, nggo nggo temboknya kedeleng ora. Ngomong Jawa ngerti ora? Oke, tembok kedeleng ta ora? Waktu bikinnya ada tapi lihat sekarang tembok ada air apa tidak? Kalau misal kita lagi bikin tembok nggak dikasih air jadi begini apa tidak? Keikhlasan itu laksana air, dia menentukan tetapi dia tidak kelihatan. Itulah Aqsal Madinah itu surat Kulhu tadi, surat Al-Ikhlas. Aqsal Madinah ini kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira Bu surat apa?
Surat Yasin. Surah Yasin. Iya 2 harkat aja. Yasin. Banyak ini mobil tahlil disupiri oleh tukang tahlil yang baca Yasinnya ianya panjang. Yasin. Betul. Keenakan. Padahal ya itu hanya 2 Yasin. Gimana? Yasin. Ulangi lagi. Kalau lagi keenakan ibu-ibu jemiahan. Yasin. Ada enggak yang begitu? Itu kurang ianya 2 harkat. Yasin. Gimana? Ya. 1 harkat gimana? Ya. 1 harkat? Ya. 2 harkat? Ya. Gimana 2 harkat? Ya. Ya disatukan. Ya. Disatukan. Ya. Itu 3 harkat. Ya. Gimana? Satukan. Ya. Gimana? 3 harkat tuh. 4 harkat. Ya. Gimana? Disatukan. Ya. Gimana? Ya. 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 Kok jadinya lagu Roma Irama? Coba. Ya. Gimana? Ya. Satukan 5 harkat. Ya. Gimana? Ya. Ini adanya di dalam mad wajib mod ula. Gimana? Ulaika. Sekarang mad lazim harfi musbah yang 6 harkat. Qaf. Berapa harkat? 6. Ya. Gimana? Ya. Qaf. Gimana? Alhamdulillah. Yasin. Aqsal Madinah ada di dalam surah. Aqsal Madinah ada di dalam surah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Gimana katanya? Berapa harkat tuh? 5. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ulangi. Waja'a min rajulun yas'a. Dan datang dari Aqsal Madinah. Dari mana? Dari pondok pesantren Aqsal Madinah. Dari pondok apa? Rajulun yas'a, laki-laki yang berjalan. Wa qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ittabi'u, ikutilah al-mursalin, para orang-orang yang diutus oleh Nabi Isa. Diutus oleh siapa? Nabi Isa Rasulullah. Pangkatnya apa Nabi Isa? Nabi Isa mengutus 3 orang ke kota Antiokhia.
Wakilul wakil biidnil muwakil wakilul muwakil. Wakilul wakil biidnil muwakil wakilul muwakil. Ulangi. Wakilul wakil biidnil muwakil wakilul muwakil. Nabi Isa Rasul, dia mengutus orang dengan izin Allah 3 orang untuk datang ke kota Intakiyah. Ketika 3 orang ini yang utusan Nabi Isa diizinkan oleh Allah untuk diutus oleh Nabi Isa, maka kedudukan dari 3 utusan Nabi Isa ini sama dengan utusan Allah. La yajuzu lil wakili azlu wakilihi illa biiznil muwakkil. Kalau ada wakilul wakil itu sudah diizini oleh muwakil, maka wakilnya sendiri tidak boleh memecat wakilul wakil kecuali yang memecat adalah muwakil. Ini tentang Aqsal Madinah. Jadi zaman dulu ceritanya begini, Nabi Isa diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul untuk menyebarkan tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Isa mempunyai murid. Muridnya ini diutus ke sebuah kampung untuk menyebarkan agama Islam. Muridnya ini 3. Kemudian ditolak oleh orang kampung. Tapi alhamdulillah di kampung itu ada rajulun yas'a. Siapa? Rajulun yas'a ini menurut Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani di dalam kitabnya Marah Labid atau yang dikenal dengan Tafsir Munir, namanya Habibun Najjar. Siapa namanya? Habib An-Najjar. Habib ini Habib asli pakai sod. Ini Habib pakai Habib An-Najjar. Namanya Habib. Diutus 3 utusan oleh Nabi Isa, ditolak oleh orang kampung, tetapi di kampung itu ada seseorang yang adanya di pojok, kemudian mengajak orang kampung itu untuk menerima utusan Nabi Isa. Qala ya qaumi ittabi'ul ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum. Ikuti ini 3 utusan. Al-Mursalin, kata Syekh Nawawi di dalam Tafsir Munir, Al-Mursalin itu alladzina adharud dalila wa awdahu lakumus sabila. Orang-orang yang membawa dalil. Habib An-Najjar mengajak orang-orang kampung Intakiyah untuk mengikuti orang-orang yang membawa dalil. Man adharu alladzina adharud dalil wa awdahu lakumul sabil. Orang-orang yang memberikan dalil, orang-orang yang menjelaskan jalan. Kalau ada orang yang berbicara tentang kebenaran, dia membawa dalil, pegang. Kalau ada orang datang membawa kebenaran tanpa adanya dalil, tolak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa-apa yang kamu tidak tahu dalilnya. Ada orang ngaku-ngaku miskin ke RT. Atau jangan ke RT, ngaku miskin di rumah sakit. Betul apa tidak? Saya miskin. Kata petugas rumah sakit, mana dalilnya? Dalilnya harus bawa. Ngaku miskin supaya gratis di rumah sakit, harus ada dalilnya. Betul apa tidak?
Dalilnya adalah surat keterangan RT, RW, kecamatan, dan dinas sosial atau dinas kesehatan bahwa dia adalah orang, maka bisa gratis di rumah sakit. Pak, saya nggak mau bayar Pak, orang miskin. Mana dalilnya? Ini Pak, keterangan dari RT-nya. Ini keterangan miskin dari RW. Ini keterangan miskin dari kecamatan. Ini keterangan miskin dari dinas sosial. Ini keterangan miskin dari dinas kesehatan. Baru rumah sakit menggratiskan orang yang mengaku ngaku miskin aja Pak. Pak, ya ngerokok baik. Harus ada apalagi orang yang ngaku cucu. Betul apa tidak? Orang yang ngaku miskin harus ada dalil, apalagi orang yang ngaku cucu. Mana dalilna? Ngaku-ngaku cucu Nabi. Mana kitabnya? Mana hasil tes DNA? Oro-ono. Kita belaka, sejarah helaka, tes DNA ini melenceng ning dindi. Tes DNA ini melenceng nangen dindi. Ada di Indonesia, Bu. Di Indonesia ada orang ngaku cucu Nabi. Dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Datang ke kiai, minta duit 40 juta. Baru saya dapat ini sebuah testimoni dari kiai di Purbalingga, bukan Purbalingga, di Banyumas. Ada kiai diparanin oleh seorang yang ngaku cucu Nabi. Yang ngaku cucu Nabi namanya Habib. Apa namanya? Nama klannya keluarga Baklawi. Keluarga apa? Dia minta uang 40 jut. Dulu-dulu katanya biasanya langsung dikasih kalau lagi punya. Kalaupun tidak punya uang, maka akan dicarikan uangnya untuk Habib, orang yang ngaku cucu Nabi, dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Tapi kiai ini sudah dengar, ada di Banten namanya Imaduddin Usman, sudah meneliti bahwa para Habib-Habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu. Bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G.
Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad, hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi, sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh. Karena dia sering mendengerin saya, ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting pura-pura jadeb. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Langsung Habibnya kabur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kiai, terutama sama kiai-kiai, kalau ada Habib minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Insya Allah setannya hilang semua. Lah kita nyari-nyari duit, gelati duit 40 juta gati bu ya, nggih. Megawe ning Tangerang gaji ya 4 juta. Berarti 40 juta ya kita megawe ning pabrik 10 bulan nggih. Lah dia datang hanya dengan menjual baginda Nabi, dia pengen dapat duit 40 juta. Nah, orang-orang yang menjual nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Yang keras. Yang keras. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ibunda Khadijah Al-Kubra akan tersenyum kepada orang-orang Purbalingga. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra akan berbahagia kepada orang Purbalingga. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan akan tersenyum kepada orang Purbalingga, kepada masyarakat Nusantara yang sudah menyelamatkan nama baik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang sekarang yang dia bukan turunan baginda Nabi, tetapi dia mengaku-ngaku keturunan baginda Nabi. Dengan pengakuannya itu dia membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperas, membuat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina-dina, membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpecah belah. Orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi, dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak ba'id, jauh dari keturunan Nabi. Akhlak Nabi begitu luhur, senyum mengembang setiap ketemu dengan orang lain, menyayangi orang lain. Setiap ketemu orang punya uang, dikasih uangnya oleh baginda Nabi. Lagi bawa begini nih, bawa jas,
apa ini namanya nih, jubah, diminta orang karena ada dua, satu, dua. Kalau turunan Nabi itu harus sama dengan Nabi. Kalau lagi bawa jubah, beb, jubahnya satu buat aneh, langsung dikasihin. Itu ciri-ciri daripada turunan. Sekarang Laskar jajal kalau ada Habib lagi bawa mobil, beb, mobilnya buat aneh. Kalau dia kasih itu mobil, dia turunan Nabi. Kalau tidak kasih itu mobil, jangan sampai engkau percaya bahwa dia keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Setuju? Ada Habib datang ke kiai bawa mobil. Beb, bawa apa ke sini? Mobil. Mobilnya buat aneh aja. Sebelum diminta, minta dulu. Sebelum dia minta uang, minta dulu apa yang dia bawa. Dia bawa udang-udang begini, pinta. Dia bawa jubah begini, pinta. Wah, berarti Ki Imad nanti kita minta coba kasih enggak? Ya enggak. Aneh kan enggak ngomong-ngomong, aneh turunan Nabi. Ente punya istri, cerai, nanti aneh kawinin, ente masuk surga. Ada Profesor Manahem Ali beriwayat, ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib, suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Na'udzu. Apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Jawab. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu. Apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Dia cucu Nabi bukan? Orang yang selalu membuat keonaran. Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar. Katanya untuk bela agama Islam. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang kampung kita yang kerjaannya acak-acakan, ekonominya murat-marit, istrinya muring. Tahu muring? Istrinya muring, ngambek, marah-marah karena dia jaga warung ditinggalin. Apa betul? Dia bertani, taninya macul tidak disempurnain. Dia jagain pancingan lele, pancingan lelenya ditinggalin. Kenapa? Suruh demo, katanya membela agama, menurunkan antek-antek Cina, menurunkan antek-antek asing. Tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Na'udzu. Bu, anak ibu mesantren, betul apa tidak? Anak ibu mesantren pengen jadi kiai, betul?
Kiai Sahal sangat bahagia kalau anak ibu-ibu melebihi kiainya. Makanya saya bikin syair, ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhumu khairan minna wa khairal umami. Ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhumu khairan minna wa khairal. Ya Rabbi bil Khalil, ya Tuhan dengan barakah Syekh Khalil Bangkalan. Iftah kulla talibina, beri futuh santri-santri kami. Waj'alhumu, jadikan mereka khairan minna, lebih baik daripada aku. Wa khairal umami, dan sebaik-baiknya umat. Seorang kiai akan bahagia kalau muridnya lebih pinter daripada dirinya. Betul? Kalau gurunya hafal Quran cuma 2 juz, kayak saya, itu juga dulu. Saya sekarang punya murid sudah hafal 30 juz karena habis mondok di saya belajar kitab kuning. Dia ngaji di pondok tahfidz, sekarang sudah 30 juz. Saya senang dan bahagia. Dia dulu bisa baca kitab, sekarang sudah hafal Al-Qur'an. Kalau gurunya sudah 30 juz, senang kalau muridnya hafal 35 juz. Kalau ada lebih dari 30 juz itu senang mungkin gurunya. Tetapi ada seorang atau sebuah kelompok, dia tidak bergelar kiai. Kalau kiai, muridnya jadi kiai senang, betul? Tapi ada Habib punya murid namanya Mukibin. Ini Mukibin tiba-tiba pas udah 2 tahun dia pakai Al-Habib. Wong Banyumas, gua Al-Habib. Lah kira-kira gurunya itu yang seorang Habib marah apa tidak kalau ada murid tiba-tiba pakai gelar Al-Habib? Marah, itu bisa dipukulin, dipersekusi. Kenapa? Karena bagi mereka nasab itu lebih utama daripada ilmu. Sedangkan menurut ajaran Islam, ilmu itu mutlakon lebih mulia daripada nasab. Ilmu itu mutlakon lebih mulia daripada Takwa adalah kunci daripada kemuliaan. Ukuran daripada kemuliaan adalah takwa. Inna akramakum indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu adalah barometer kemuliaan. Siapa orang paling bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Apakah dia anak seorang kiai? Apakah dia anak seorang raden? Apakah dia anak seorang tubagus? Dia seorang petani? Dia seorang penjual cilok? Dia seorang yang miskin? Dia seorang yang kaya? Kalau dia bertakwa, maka dialah orang yang paling Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Islam. Tapi ajaran Habib, dia ngomong sama santri-santrinya, kalau nanti jadi kiai banyak ilmunya, jangan sampai di hatimu ada perasaan sama dengan Habib. Jadi mereka mempunyai sebuah ajaran, sebuah doktrin kepada murid-muridnya yang bukan dari golongan Habib itu, bahwa orang-orang Jawa, wong Banyumas, wong
Purbalingga, wong Brebes, wis kon dagang ndok bae. Ora bisa dadi wong mulya. Sirama sampai kapan bae tugasnya ngormati kula. Kok sira duwe anak, anake ngormati anak kula. Kok sira duwe putu, putune ngormati putu kula. Anak kira duwe buyut, buyute ngormati buyut kula sampai kiamat. Tugasnya sira jadi hamba sahaya. Tugasnya kita lan turunan kita jadi raja, jadi wong mulia. Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam, siapa saja dia, dari siapa dia dilahirkan tidaklah penting, tetapi yang penting bagaimana dia nanti menatap kehidupan. Kalau dia belajar, kemudian pintar, dia bisa jadi presiden di Indonesia walaupun dia hanya anak petani dari Purbalingga. Walaupun dia hanya anak seorang pedagang kecil di Purbalingga, kalau dia kemudian masuk STPDN, dia bisa menjadi bupati di Purbalingga. Siapapun dia, walaupun dia hanya anak seorang yang mencari limbah, pemulung, tapi dia kemudian masuk TNI, dia jadi jenderal, kemudian dia menjadi panglima TNI. Itu adalah ajaran Islam. Dia bisa jadi jenderal, dia bisa menjadi AKBP, dia bisa menjadi kolonel, walaupun hanya anak seorang petani yang tidak punya sawah. Petani nyambut tapi abai nyelengi be alhamdulillah duite gena sekolah ning Akpol, duite sekolah ning perwira, akhirnya jadi jenderal. Maka di dalam ajaran Islam dan ajaran Pancasila tidak dinilai dia dari keturunannya, tapi dinilai dari prestasinya. Ini ajaran Islam sesuai dengan ajaran Tapi ajarannya rasis, Kabib, lamun uang dudu turunan Kabib, uang lanang ora bisa ngawin turunan Kabib. Kenapa ora bisa? Karena kita mah turunannya Nabi. Jere siapa sira turun Nabi? Jere bapak kula. Bapak nirani jere siapa? Bapak kula nih ya jere bapak tua kula. Bapak tua kamu kata siapa? Kata, tapi saya minta buktinya. Tidak ada bukti. Saya minta dalilnya. Tidak ada Saya minta tes DNA. Hasil tes DNA-nya haplogrup G. Orang yang bukan hanya mereka bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab. Leluhur mereka orang Kaukasia, orang Turki yang tidak punya tempat. Mereka hidup nomaden, kemudian mereka tinggal di Kaukasus, kemudian dihancurkan, menyebar ke India, menyebar ke Pakistan, menyebar ke Eropa, menyebar ke Yaman. Dari Yaman pindah ning Indonesia. Ning Indonesia ngaku putune Nabi. Jadi wes ibu-ibu nurut ning kiai-kiai desa. Nurut ning kiai-kiai ning desa kita ana sing ngajar Fathul Qorib ning musola. Wonge 5 sing ngaji, sing siji ngantuk, sing siji izin. Tinggal wong 3 sing 3 ngantuk. Ngajar Fathul Qorib kiai, dia yang ngajar ngaji, dia yang bawa kopi. Dia yang ngajar ngaji, dia yang bawa kopi. Kadang-kadang diamplopin yang ngajinya, saking pengen ngelihat orang itu masuk surga, sampai dia kiai ngajar ngaji, gawa kopi, gawa kue, gawa amplop maning. Alhamdulillah.
Itulah orang-orang ikhlas. Lah sekarang Bu, karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu gagal jadi keturunan Nabi, ngegawa-gawa Wali Songo supaya gagal jadi turunan Nabi. Kata mereka Wali Songo juga sama turunan Baklawi. Padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo, keturunannya tidak ada. Wali Songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan Wali Songo itu keluarga mereka, Baklawi. Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para Khabib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Azmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu ke Rabitah Alawiyah. Sekarang dia ketika nasab Habib ini sudah putus, gagal jadi putune Nabi, dia kemana-mana kampanye, ceramah muter-muter mengatakan bahwa Wali Songo Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Baklawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kaya dewekanane. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi. Pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabe 2024. Ning dindi ceramah muter-muter, pakai takbir lagi. Salah pakai takbir. Saudara-saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya keturunan Sunan Gunung Jati, akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning bae. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf. Sekarang orang Surabaya, kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmoro, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Coba mana eta turunan Sunan Ampel di dia? Tuntut, suruh minta maaf. Bukan bapaknya Sunan Ampel Ibrahim Asmoro Kondi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim. Harus minta maaf. Semakin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara
nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Bang Haji Roma kenal, Bu? Bu, kenal nggak Bang Haji Roma? Yang nyanyi apa contoh lagunya? Sebujur Bangkai. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu Sebujur Bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Kenapa lagunya Roma Irama kalau didengerin, kalau lagunya masalah akhirat, kaya-kaya neraka di depan mata, betul? Betul nggak? Kalau lagi nerangin masalah keindahan surga, kaya-kayanya surga ada di depan mata. Kalau lagi menerangkan istri salehah, Masya Allah pengen nambah lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Apa tuh? Nggak hafal saya. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama. Namanya Kiai Haji Raden Sarip Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah. Padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Roma Irama sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau orang siapa saja yang masih ragu-ragu di hatinya, takut kewalat, maka lihat sebelum ayat Aqsal Madinah. Qalu inna tatayyarna bik, bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Ba'lawi dia akan kewalat, maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengaku duriah Nabi tidak punya dalil. Aku Imaduddin Utsman membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab. Mulai abad ke-5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya. Mulai dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun. Baik sebagai ulama maupun sebagai turun Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai keturunan Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7. Mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Teaya pokok nama
teu aya. Ngerti teu? Ya kalau sudah tidak ada dalil premen maning. Imad tolong si husnudon beh. Ora bisa doraka kita. Asup ka neraka aing. Lamun geus nyaho sia lain keturunan nabi, tapi orang masih ngomong sia turun nabi, aing asup ka neraka. Aing mah embung asup ka neraka eta. Aing mah embung asup ka neraka. Kita mau ora pengen manjing neraka. Ku ibu-ibu pengen ora manjing neraka? Bu, pengen ora manjing neraka? Ari boten aja nganggep Baklawi turun nabi maning ya. Lamun masih nganggep turun nabi manjing neraka. Ada kiai protes sama saya. Hai Kimat, kenapa pernah mengatakan walaupun ulama-ulama di dunia memfatwakan karena suatu hal Baklawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Saya pernah ngomong begitu, betul. Tapi Pak, lihat kata-kata saya, dengar kata-kata saya, ada kalimat karena suatu hal. Kalau ulama-ulama sedunia berfatwa memfatwakan karena suatu hal Baklawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil. Karena suatu halnya itu misalnya pertemanan, seperti Syekh Ali Jum'ah Mesir, karena berteman dengan Habib Umar bin Hafid, dia kemudian mengisbat Baklawi. Syekh Ibrahim bin Mansur, karena dia sama-sama nasabnya putus, dianggap putus oleh orang Arab, haplogrupnya juga bukan J1 Ibrahim bin Mansur. Akhirnya Ibrahim bin Mansur sekarang membantu Baklawi. Baklawi membantu Ibrahim bin Mansur. Itu namanya karena suatu hal. Kalau mereka datang dari seluruh dunia membawa dalil, maka kita terima, walaupun itu akan mustahil. Mustahil ditemukan dalil-dalil tentang ketersambungan Baklawi. Kenapa saya berani mengatakan mustahil? Karena algoritmanya tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena di abad 9 saya sudah ainul yakin melihat dalil-dalil bagaimana mereka membangun nasab itu di abad 9. Tidak ada sebelumnya. Maka tidak mungkin akan ditemukan dalil di abad ke-8, dalil di abad ke-7, dalil di abad ke-6. Tidak mungkin ditemukan karena algoritma pembentukan, pabrikasi daripada nasab mereka hanya baru ada di abad 9. Kalau sampai mereka bawa manuskrip katanya abad ke-6, ke-5, saya pastikan itu manuskrip palsu. Na'udzu. Apakah ada buktinya? Woi Kiai ngomong manuskrip palsu. Saya sudah menemukan banyak pemalsuan di dalam sejarah Baklawi. Saya banyak menemukan banyak pemalsuan dalam kitab-kitab Baklawi, seperti kitab Abnaul Imam yang ditulis abad kedua Hijriah, lalu ditambahin di abad ke-5, kemudian dikatakan sebagai kitab abad ke-5. Padahal kitab itu ditambahin lagi pada abad ke-11, pada abad ke-13. Jadi apa yang tercatat di dalam kitab Abnaul Imam bukan semata-mata abad kedua, bukan semata-mata abad ke-5, bukan semata-mata abad 11, bukan semata-mata abad ke-13, dan bukan semata-mata dicetak pada abad 15 sekarang. Ini baru dicetak. Tetapi
Dari banyaknya penulis dari satu masa ke masa yang lainnya tidak ada dibedakan ini catatan dari abad 2, ini catatan dari abad 5, ini catatan dari abad 11, ini dari abad 13. Tidak dibedakan. Kalau kita ngaji kitab Fathul Qorib, ada matan takrib, ada Fathul Qorib. Untuk membedakan matan dan sarahnya itu ada dalam kurung. Kalau yang dalam kurung itu matan, yang selebihnya itu syarah. Tapi dalam kitab Abnaul Imam tidak dibedakan mana karya Toba-Toba, mana karya yang lainnya. Jumlahnya semuanya ada 4 orang, 5 dengan muhakkiknya. Mereka telah mencetak kitab dengan ditambahi, kemudian diasosiasikan nama ulama tertentu yang ulama itu tidak mencatat daripada apa yang mereka tambahkan. Masih banyak lagi ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini udah sore, insya Allah nanti kita akan bisa berjumpa kembali. Kita berdoa, ibu-ibu panjang umur, sehat badan, banyak duit, banyak duit, banyak duit. Anaknya soleh solihah. Bapak-bapak juga semuanya banyak duitnya. Ini yang hadir di sini dan anak keturunannya ila yaumil qiyamah jadi orang kaya raya semua. Jadi orang yang berilmu semua. Jadi orang yang berpangkat tinggi semua, bermanfaat dan menjadi pahlawan untuk generasinya masing-masing. Allahumma amin, Allahumma. Al-Fatihah. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk memimpin doa, Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin akhirin. Wa sallim wa radana an lisan ma'inun bil anam min syakirin. Hamdan wa fi ni'ama wa yukafi ma'idah ya rabbana lakal hamdu wa shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tulqi baruba fi qulubil hasidin wal munafiqin wa zalimin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna kunal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana khatana ya Allahumma alif bainana wa baina qaumina wa baina jiranina ya Allah wa la tufarik bainana wa bainahum ya Allah. Allahumma alif bainana wa bainahum wa la tukhalif bainana wa bainahum ya Allah. Daiman abada ila qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ij'alna wa auladana dzurriyyatana talamidan asba'ana wa awana ya Allah min ahli ilmi nafi' wa lil khair wa lis sadaqah wal ghina wal haji wal taqalidayan ya Allah. Ja'alna wa iyyahu min ulama'ikal amilin minal fuqaha wal hukama wal hakim. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian pengajian umum dengan tema kemerdekaan adalah hak segala bangsa bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kepada para tamu undangan seminar dan tamu VIP untuk bisa langsung menuju ke gedung baru, gedung STHI untuk nanti setelah asar mengikuti seminar kebangsaan bersama beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian pengajian pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.